Qala Sayyidul Imam Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Qutb Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ujar Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Habib Ja'far bin Qutb Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Al-qada'u la mahisa anhu wasyari'ah tattabi' wasyari'ah tattabi' an ghairi ifratin wala tafrid wala ghulu. Bermula takdir Allah tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Coba kalau misalnya sudah badan kita dijaga kesehatan, makanan, minuman, istirahat. Rumah kita sudah dipasangi obat nyamuk dan sebagainya. Luar-luarnya sampai 500 meter sekelilingan sudah disemprot. Tapi namun takdir Allah tetap datang demam berdarah nyamuk. Maikut saikung, kemudian menjalar ke lain-lain. Itu contoh hayat. Berusaha siang dan malam ke luar negeri, ke dalam negeri tanpa guring. Kalau takdir Allah kada bisa dilepaskan, tetap hutang nang ada banyak. Kada berujung-ujung. Memang takdir. Bawa obat pas itu kemari, kada mau baik malah bertambah efek samping dari obat. Memang al-qada' la mahisa anhu. Kalau sudah takdir Allah tidak bisa kita melepaskan daripadanya. Harus terima dengan ridha dan sabar. Jadi kepada diriku, kepada biniku, kalau sudah aku sebagai laki ikan garing, penyakitnya kada kawa diobati karena kista belum ada obatnya, anak kita juga karena demam berdarah baru mendapat obatnya juga, virusnya itu kada bisa dimatiin. Itu udah takdir Allah, kita terima dengan ridha dan sabar. Tapi usaha tetap jalan, tetap kita berobat dan sebagainya, berdoa kepada Allah. Emang kalau kita manusia tetap ada sedih dan sakit hati karena diri sakit, anak pun sakit. Penyakitnya belum ada lagi dapat obatnya, memang sedih. Tapi kita terimalah dengan ridho dan sabar. Dan kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, memang takdir Allah begitu, kita tidak bisa. Abah kita udah kada lagi, kai kita udah kada lagi, memang semuanya milik Allah. Ya mudah-mudahan lah ulun dan bini ulun tahan menghadapi segala macam ujian. Jangan menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah asik kampanye, kada ada lagi menyemprot-nyemprot kampung. Jangan menyalahkan pemerintah. Janji aja bunyi hendak meningkatkan kesehatan di masyarakat macam-macam, tinggal janji. Jangan kayak itu, jangan. Kita harus kembali kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-qada' la mahisa anhu. Kalau takdir Allah, jangan kita menolak-nolaknya. Harus terima dengan ridha dan sabar. Tapi wasyari'ah tattabi'. Tapi syariatnya, usaha ikhtiarnya engkau jalankan. Berobat, disemprot, obat nyamuk, itu minum banyak, makan banyak, itu antibiotik dan sebagainya. Tetap syariat tetap jalan. Doa, burdah dibaca, yasin dibaca. Berdoa mudah-mudahan penyakit hilang, mudahan umur panjang, mudahan selamat dunia akhirat. Itu aja. Jangan banyak pikir, jangan. Pokoknya takdir diterima, syariat, usaha ikhtiar jalan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Dokter jangan disalahkan, gara-gara dokter ini terlambat jadi sampai terjadi gini. Jangan menyalahkan dokter, jangan. Dokter itu hamba Allah, jangan disalahkan. Tambah dosa lagi, penyakit tetap, dosa bertambah, nggak ada untungnya. Umpame saleh kace, maafi aja. Tapi syariatnya min ghairi ifrat wala tafrit wala ghulu. Jangan kita itu ifrat, terlalu limpah, wala tafrit, terlalu kurang, wala ghulu, habis-habisan saja. Nah, contohnya kalau kita berobat, diperiksa kemampuan.
Kalau mampu di rumah sakit, duitnya ada, nama nunggui ada, silahkan. Kalau kada mampu, sekadar kemampuan, jangan melimpati batas kemampuan. Caranya melaksanakan syariat, jangan melebihi kemampuan kita. Berobat sekadar kemampuan kita, jangan menyusahkan orang lain. Berobat itu syariat perintah Allah. Batasnya fattaqullah mastata'tum. Kamu mengerjakan perintah Allah dilihat kesanggupan. Kesanggupan. Jadi kalau ada orang kada berobat lawan dokter jangan dicela. Apa nyawa juga kada berobat jadi matiin kayak ini. Inya kada sanggup berobat, duit kada ada mau apa? Enak aja pantang-pantang sehat. Orang garing kada berobat mencela maki udah bari duit kada, mencela maki pulang. Nyawa juga nang salah kenapa garang sudah tahu aja patah kada diurut. Macam apa nak mau urut namun kada bisa duit gasan mau upah pa urutan. Paksa diurut selongan aja. Lawan minyak kayu putih. Padahal patah di satu minyak kayu putih datang di mana masuk akal baik. Hendaknya aja mau obat, hendak juga beurut duit kada ada. Nang sugi-sugi gua aja apik bener pendet bener kalau mau bari duit kalau jangan menyalahkan nang sugi. Ini hamba Allah juga. Kita ini hobinya menyalahkan orang. Padahal diri kita banyak aja yang perlu disalahkan. Oleh sebab itu guru ulun bawa siap. Diantaranya guru, abah dan nini ulun sendiri. Cari kebenaran orang dan cari kesalahan seorang. Cari kebenaran orang. Di mana benarnya orang itu. Dan cari di mana kesalahan seorang. Itu nasihat guru-guru ulun diantaranya abah dan ini. Jangan terbalik. Mencari kebenaran seorang, melihat kesalahan orang. Ini terbalik nih. Akhirnya jadi balalan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sumbahyang kalau kita kawa berdiri kada boleh duduk. Kalau kita kawa berduduk kada boleh kita barabah. Ya kan? Nah kalau kita kada kawa berdiri dikarasi berdiri, Tuhan kada menyuruh itu limpat ngarannya melaksanakan syariat. Akhirnya rabah mendaguin. Orang kada kawa berdiri mau dikarasi berdiri rabah, limba rabah panah aja. Katanya panah apa? Tungarannya mau. Jadi sekadar kemampuan kalau bahasa orang Banjar, sekadar tangan kawa menjabai, sekadar kekuasaan. Begitu juga calon-calon yang bakal duduk di mana-mana, lihat dulu kesanggupan sampean. Kalau sampean sanggup di tengah, sekadar kemampuan, jangan melimpati kemampuan. Pas.